dengan judul Pemuliaan bagi Keselamatan Kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pemuliaan bagi Keselamatan Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 berkata, betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hayat kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus, Rasul Petrus memberitahu kita bahwa tujuan Allah dalam memanggil kita dalam Kristus Yesus dan dalam memberi kita segala anugerah adalah agar kita dapat menikmati kemuliaan kekalnya. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 bahwa dalam kekekalan lampau Allah telah menentukan kita menurut pengenalan dirinya, dan pada waktunya Allah memanggil kita, juga membenarkan kita agar kita dapat dimuliakan. Hal itu akan tergenap ketika Tuhan datang kembali. Pada saat itu kita akan menyatakan diri di dalam kemuliaan bersama Kristus yang adalah hayat kita hari ini, serta akan menikmati kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudari, apa yang kita alami saat ini, penderitaan, pergumulan, masalah hidup dalam keluarga, dan pekerjaan, jika semuanya itu bagi Tuhan, semuanya tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan datang dan akan dinyatakan kepada kita, yaitu kemuliaan Allah itu sendiri. Allah telah menetapkan kita untuk menikmati kemuliaan kekalnya. Maka sejak kita beroleh selamat, Ia memimpin kita ke dalam kemuliaannya. Sebagai pencipta segala sesuatu, Allah menyusun dan mengatur segala sesuatu agar bekerja untuk kita, supaya melalui semuanya itu Allah dapat memimpin kita ke dalam kemuliaannya. Saudara-saudari, percayakah kita bahwa sejak kita beroleh selamat, Allah memimpin kita supaya kita masuk ke dalam kemuliaannya? Di dalam hati Allah, Allah mau semua anak-anaknya masuk ke dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, Allah terus mengatur di dalam setiap perkara, dalam segala sesuatu, supaya kita beroleh kemuliaan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, mengapa Allah menempatkan kita di dalam keluarga yang demikian? Kenapa tidak di dalam keluarga itu? Mengapa Allah menempatkan kita pada pekerjaan yang demikian sulit? Kenapa tidak pada pekerjaan yang menurut kita lebih baik? Mengapa Allah memberikan anak-anak yang demikian pada keluarga kita? Mengapa bukan yang seperti anak-anak teman kita? Banyak orang Kristen terhadap segala sesuatu yang dialaminya selalu berkata demikian. Ada sebagian yang komplain, berkata Allah tidak adil. Saudara-saudari, semuanya itu adalah pengaturan Tuhan. Dan terhadap pengaturan yang telah diaturkan bagi kita, Allah mau supaya kita makin mengasihi Dia. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Asalkan hati kita mengasihi Dia, maka setiap perkara yang Allah aturkan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita.
Apa itu kebaikan? Dalam Roma 8 ayat 30, Ia memimpin kita ke dalam kemuliaannya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di sini kita nampak penderitaan yang kita tanggung hari ini sebagai orang-orang Kristen karena mengikuti Tuhan dan mempersaksikan Dia bersifat sementara dan ringan. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Pengerjaan penderitaan ini adalah usaha penyempurnaan Allah. Melalui penderitaan itu, Allah menyempurnakan kita untuk menikmati kemuliaan besar yang akan datang. Kita menderita bersama Dia, agar kita juga dapat dimuliakan bersama Dia. Melalui segala sesuatu yang diciptakan dan diatur oleh-Nya, Allah memimpin kita ke dalam kemuliaan-Nya. Melalui banyak penderitaan dan banyak sengsara, Allah menyempurnakan kita untuk menikmati kemuliaan-Nya yang tiada tara. Hari ini, kemuliaan itu adalah Kristus di dalam kita, yang bertumbuh terus di dalam kita. Ketika Kristus datang, di satu pihak Allah lah yang akan membawa kita ke dalam kemuliaan itu, dan di pihak lain, Kristuslah yang akan meresapi kita sebagai kemuliaan yang akan kita masuki. Itulah Kristus yang dimuliakan dan dikagumi di tengah-tengah orang-orang kudus-Nya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 10, yaitu Kristus yang telah ternyata dari dalam kaum beriman dan atas kaum berimannya sebagai kemuliaan dan kenikmatan mereka. Kelak, tubuh kita akan diresapi oleh kemuliaan Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, yaitu tubuh kita akan ditebus di dalam hayat Kristus dan diserupakan dengan tubuh mulianya. Kemudian kita akan menanggalkan tubuh ciptaan lama kita dan terlepas dari perbudakan yang menguasai kita dan ciptaan yang bobrok ini, sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kebebasan mulia anak-anak Allah untuk menikmati kemuliaan kekal Allah. Haleluya! Inilah kenikmatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk karunia keselamatan. Kami bersyukur untuk setiap pengaturan-Mu. Dan kami bersyukur untuk kemuliaan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Ya Tuhan, bawalah kami dalam segala sesuatu. Diri-Mu terus bertumbuh di dalam kami. Untuk itu berilah kami hati yang terus mengasihi Engkau, supaya Engkau ada kesempatan menggarapkan diri-Mu ke dalam kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.